Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Setia Education. Pada video kali ini, saya akan membahas pelajaran ekonomi mengenai biaya peluang, prinsip, dan motif ekonomi. Sebelum itu, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai biaya peluang. Tahukah kamu apakah biaya peluang itu? Biaya peluang atau yang sering dikenal dengan opportunity cost merupakan biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan akibat kita memenuhi kebutuhan yang lain. Biaya peluang muncul akibat adanya kebutuhan yang lain ataupun karena adanya pilihan yang dilakukan akibat adanya kelangkaan. Nah, pilihan yang dibuat ini berakibat kepada pengorbanan terhadap pilihan lain. Berikutnya, terdapat ilustrasi terkait biaya peluang. Di sini ada Andi yang sedang mencoba melamar ke beberapa perusahaan di daerahnya. Setelah seminggu, Andi ini dipanggil untuk bekerja pada perusahaan yang dia lamar. Pada perusahaan yang A, yang jaraknya jauh dari rumah Andi, mereka menawarkan gaji sebesar 6.500.000 per bulan. Sedangkan pada perusahaan B, yang jaraknya dekat dari rumah Andi hanya menawarkan gaji sebesar 2.800.000 per bulan. Nah, dari ilustrasi tersebut, kita dapat menentukan biaya peluang, yaitu peluang pertama. Ketika Andi memilih untuk bekerja pada perusahaan yang A, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk bekerja di perusahaan yang B. Nah, oleh karena itu, biaya peluang yang tepat di sini adalah gaji di perusahaan B. Karena apa? Karena Andi tidak mengambil kesempatan untuk bekerja di perusahaan B sebesar 2.800.000 per bulan. Nah, ada peluang kedua, yaitu ketika Andi memilih untuk bekerja pada perusahaan D yang lebih dekat dengan rumahnya, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk bekerja di perusahaan A yang jauh dari rumahnya dengan gaji Rp 6.500.000 per bulan. Nah, di sini biaya peluangnya adalah 6.500.000 karena Andi tidak mengambil pekerjaan pada perusahaan A. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenai biaya sehari-hari. Jika biaya peluang merupakan biaya yang timbul akibat pilihan yang tidak dipilih ataupun pilihan yang dikorbankan untuk memilih pilihan lain, nah, sedangkan biaya sehari-hari ini merupakan biaya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, biaya sehari-hari sifatnya ini selalu muncul dan tidak dapat ditunda. Biaya sehari-hari juga merupakan prioritas manusia yang harus dipenuhi dan tidak dapat digantikan oleh barang lain. Di sini terdapat ilustrasi mengenai biaya sehari-hari, yaitu Ibu Indah mendapatkan uang belanja dari suaminya per bulan sebesar 2 juta dengan rincian, yaitu ada makanan sebesar 1.100.000, listrik dan air sebesar 400.000, dan juga ada sekolah anak-anak sebesar 500.000. Nah, dengan demikian biaya sehari-harinya itu yakni sebesar 2 juta. Karena apa? Karena itu merupakan kebutuhan dia yang harus dipenuhi, yang harus diprioritaskan tanpa harus mengorbankan pilihan yang lain. Yang ketiga, kita akan membahas tentang prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi singkatnya merupakan sebuah pedoman untuk manusia untuk mengefektifkan pemenuhan kebutuhan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, seringkali kita tertarik dengan baju di pasar, tetapi kemampuan kita untuk membayar baju tersebut kurang. Nah, akhirnya kita menerapkan prinsip ekonomi, yaitu ketika kita akan menghemat uang atau untuk membelanjakan uang. Nah, di saat tadi harga yang tidak sesuai, maka kita akan melakukan tawar-menawar oleh penjual hingga kita menyetujui harga yang disepakati. Nah, dengan prinsip ekonomi ini, kita dapat menghitung keuntungan dan juga kelebihan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Prinsip ekonomi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengutamakan kebutuhan terlebih dahulu. Yang kedua, bersikap hemat dan tidak boros menggunakan sumber daya. Yang ketiga, melakukan kegiatan ekonomi dengan berbagai pertimbangan yang matang. Yang keempat, yakni mempertimbangkan segala keuntungan dan kerugian yang didapat dengan melakukan tindakan ekonomi. Lalu karakteristik prinsip ekonomi ini ada 2,
yakni yang satu itu sebagai usaha yang dilakukan manusia untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya dengan alat yang ada. Sedangkan yang kedua itu usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan biaya seminimal mungkin. Yang keempat, kita akan membahas mengenai motif ekonomi. Definisi motif ekonomi yakni sebagai alasan ataupun motivasi seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, tindakan ekonomi yang dilakukan manusia ini pasti memiliki alasan. Nah, alasan itulah yang dinamakan dengan motif. Contohnya, saat Andi membeli handphone baru untuk kebutuhan belajar daring selama pandemi, maka kegiatan Andi saat membeli handphone tersebut dikatakan sebagai motif ekonomi karena memiliki sebuah alasan. Secara umum, ada dua jenis motif ekonomi, yaitu ada motif intrinsik dan juga motif ekstrinsik. Motif intrinsik yaitu sebagai alasan atau motivasi yang didapat dari diri sendiri. Contohnya, ketika kita lapar atau haus, maka kita perlu membeli makanan atau minuman. Lalu yang kedua ada motif ekstrinsik, yakni alasan atau motivasi yang diperoleh bukan dari diri sendiri, justru dari luar diri sendiri. Contohnya, ketika Fandi ingin menjadi dokter karena disuruh oleh orang tuanya. Nah, suruhan orang tuanya itulah yang merupakan alasan untuk melakukan sebuah tindakan. Di sini ada motif ekonomi yang dilakukan oleh produsen, yaitu yang pertama ada mencari keuntungan, yang kedua mencari kekuasaan, yang ketiga memperoleh penghargaan, dan yang keempat menolong sesama. Berikutnya ada motif ekonomi yang dilakukan oleh konsumen, yakni memperoleh kepuasan optimal. Yang kedua agar dapat bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhan. Yang ketiga untuk menaikkan status sosial di masyarakat. Dan yang keempat agar diterima oleh lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir ada motif ekonomi yang dilakukan oleh distributor, yakni yang pertama ada mempercepat proses distribusi barang. Yang kedua memperoleh laba yang optimal atau keuntungan yang optimal. Dan yang ketiga agar barang dan jasa yang disebarkan dapat dilakukan secara merata. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.